Dulu saya paling senang berdebat, apalagi di sosial media atau dunia maya. Dulu zamannya belum semarak sekarang sosial media itu. Ya paling mungkin yang paling sering dipakai itu Facebook ya. Dimana di sana orang bikin argumen dan berbalas diskusi di forum atau halaman tertentu. Ada satu forum yang dimana saya itu ngotot sekali untuk membuat orang yang berbeda pandangan dengan saya itu harus sepakat dengan saya. Kalau tidak salah itu adalah sebuah fanspage di mana membahas teori-teori konspirasi. Jangankan di forum Facebook, di dunia nyata saja. Ada salah satu teman saya yang mempunyai teori konspirasi A dan sedangkan saya mempunyai teori konspirasi B, lebih condong ke situ. Berhari-hari kita saling debat, saling mencari dukungan argumen dan teman yang seargumen dan seterusnya dengan sangat berapi-api. Ujungnya ya tetap tidak bisa sama pandangannya. Dan seiring bertambahnya usia, melihat lebih banyak hal di luar sana, semakin terbuka pikiran saya untuk bisa menerima perbedaan. Lalu semenjak era sosial media ini, semarak ini yang dimana sekarang sudah sangat terbuka informasi apapun, berbagai topik dan isu menjadi perbincangan hangat. Saya melihat ada banyak sekali adu argumentasi dan mencoba menjatuhkan pendapat lawan. Melihat hal tersebut, saya jadi teringat masa lalu, yang dimana yang masih idealis dan menganggap semua orang harus sejalan pikirannya dengan saya. Dulu saya seperti itu. Cuma dari sekian banyak perdebatan online yang saya lihat, tidak ada yang endingnya bisa membuat seseorang berubah pikiran atau setidaknya sepakat. Yang membuat jadi lebih kompleks adalah perdebatan di era digital masa kini ini semakin bias, mana yang benar dan mana yang tidak, atau hoax. Sudah mana tingkat literasi membaca orang Indonesia ini rendah banget. Jadi melihat judulnya saja sudah bisa langsung bikin kesimpulan sebelum membaca isinya. Itu stereotip bangsa kita. Terus literasi digitalnya juga rendah, tidak bisa membedakan mana sumber yang terpercaya dan mana yang hoax. Banyak sekali orang iseng termasuk media yang bikin hoax atau clickbait. Jadilah semakin tidak masuk akal perdebatan di media sosial karena argumentasi yang dibuat tidak berdasarkan fakta. Jadinya asumsi melawan asumsi, opini melawan opini, dan pada akhirnya tidak akan menemukan titik tengahnya. Saya sendiri sudah mulai menghindari perdebatan di media sosial karena saya tahu kalau di sosmed mau seperti apapun tidak akan bisa ketemu titik tengahnya. Kalau memang mau diskusi ya mending ketemu langsung. Dan kebetulan saya pernah melihat postingan salah satu aktor papan atas di luar negeri yaitu Keanu Reeves yang sangat relate dengan saya. Dia bilang kalau dia sudah dalam fase hidup di mana tidak mau argumen sama orang. Bahkan kalau ada orang yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 12, ya udah silahkan, terserah. Karena memang lebih banyak menghabiskan energi dan buang-buang waktu sebenarnya. Itu maksudnya. Kalau kita care terhadap sebuah isu atau kasus tertentu, daripada debat di sosial media, mending diskusi langsung saja dengan orangnya. Atau yang saya lakukan sekarang adalah membuat konten yang mungkin bisa mengedukasi dan berharap dilihat atau dibaca mungkin jika saya menulis, dan mungkin bisa mengubah pikiran orang yang saya tuju atau orang-orang yang mungkin berbeda dengan saya. Apalagi sekarang negara ini lagi sangat terpolarisasi. Apa-apa terpolarisasi. Jadi banyak sekali isu-isu yang sudah membuat menjadi isu golongan. Jadi kita mau bikin statement apapun yang berbeda dengan golongan A atau golongan B tidak akan menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya saya tidak sesering dulu lagi membuat perdebatan atau memposting di sebuah forum dan lain sebagainya yang membahas isu-isu sensitif karena tidak ada gunanya sebenarnya. Apalagi sekarang banyak tentang perdebatan pendapat, perbedaan pendapat yang dimana banyak orang setuju dengan pendapat tokoh A lalu tidak setuju dengan pendapat tokoh B dan sebaliknya. Bagi saya merasa orang yang paling buruk untuk memberikan pendapat dan itu adalah orang yang mungkin tidak mengerti di bidang itu. Saya merasa seperti itu. Walaupun saya banyak sekali memberikan pendapat, tapi
melalui sudut pandang saya dan tidak mau memaksakan orang untuk mengikuti pendapat saya. Berbeda dengan zaman dulu. Jadi daripada saya sok-sokan bikin statement, yang saya lakukan justru bikin konten seperti ini untuk belajar soal itu agar saya bisa dikritik nantinya jika saya salah menyimpulkan atau menyampaikan sesuatu. Kesimpulannya ya nanti biar orang lain masing-masing menyimpulkan sendiri. Yang jelas keberadaan konten ini atau konten yang telah saya buat, yang telah kami buat itu bisa membantu menambah informasi yang mungkin akurat dan faktual dari orang yang expert mungkin. Walaupun tidak bisa dipungkiri tiap expert juga pasti punya posisinya. Orang bisa berbeda pendapat dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak, itu sudah menjadi kepastian, pasti berbeda. Jadi saran saya untuk teman-teman semua subscriber saya di sini, kalau mau hidupnya lebih damai, coba rem untuk berdebat di sebuah argumen di sosial media. Karena itu tidak ada hasilnya, tidak akan ada hasilnya untuk kalian semua. Coba ingat-ingat kembali apa tujuan kita nimbrung ke sebuah forum atau thread. Pasti kita ingin orang lain berubah pikiran dan menjadi sama pola pikirnya seperti kita kan. Ya jangan harap tidak akan terjadi. Yang kita lakukan hanya bisa menyampaikan saja tanpa harus memaksa orang itu sependapat dengan kita. Jika orang itu bisa menarik kesimpulan positif dari apa yang kita sampaikan, maka menjadi manfaat untuk orang itu. Kita hanya bisa menyampaikan. Dan saya pun begitu. Saya tidak lagi menutup diri tentang pendapat-pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan saya, karena mungkin bisa saja bisa ditarik kesimpulan positifnya. Bukan berarti semua, tapi bisa saya tarik kesimpulan positifnya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Ini lebih kecurahan hati saya saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.